Habib ini bercerita di dalam video ini teman-teman, jika Allah ingin menurunkan suatu bala, suatu musibah di suatu daerah di muka bumi ini, maka harus minta izin terlebih dahulu kepada sang pemilik waktu. Allah minta izin teman-teman. Allah kalau mau menurunkan musibah harus minta izin dulu ke wali kutub. Wah, ini pemahaman yang sangat ngawur sekali teman-teman ya. Kita simak dulu videonya. Kepada siapa? Kepada sang pemilik waktu. Siapa? Siapa sang pemilik waktu? Habib ini menyatakan adalah wali kutub. Nah, bagaimana videonya? Langsung saja, mari kita simak. Wa mana sahibul waqt. Sahibul waqt, mana sahibul bait. Ini rumah ini sahibul baitnya saya. Sahibul waqt itu berarti sing duwe waktu saiki. Yang memiliki waktu. Wah. Ya kutub. Kan begitu. Jelas teman-teman, dia menyatakan siapa pemilik waktu, yakni kutub. Wali kutub yang dia maksud di sini adalah seorang wali yang makamnya paling tinggi teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Dan Allah setiap mau menurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Wah. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Parah ini orang teman-teman. Parah sekali teman-teman. Bagaimana tidak parah teman-teman? Kisah khurafat ini merusak akidah umat Islam. Ya, bener ya. Ini merusak akidah umat Islam. Allah dibilang minta izin dulu, minta ACC dulu sama wali kutub, baru bisa menurunkan bencana alam, baru bisa menurunkan bala katanya. Minta ACC udah kayak ujian skripsi aja ya, minta ACC gitu. Kita simak dulu lagi videonya. Bukan hanya merusak teman-teman, tapi kisah khurafat yang disampaikan oleh Habib ini teman-teman, menista Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin ketika Allah ingin menurunkan suatu bala, suatu musibah seperti gempa bumi, misalkan gunung Merapi meletus, tsunami, harus minta izin terlebih dahulu kepada wali kutub. Na'udzubillah. Harus minta izin kepada makhluk ciptaannya sendiri. Ini kurang ajar teman-teman. Dia sama saja merendahkan Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar. Terlalu berlebih-lebihan dalam meninggikan orang yang disebut waliullah. Dia sendiri yang ngasih gelar waliullah, lalu dia sendiri yang meninggikan, saking tingginya sampai meletakkan Allah di bawah wali itu sendiri. Astagfirullahaladzim. Dibilangnya Allah harus minta izin dulu sama wali kutub itu sebelum bertindak gitu, sebelum mau menurunkan bala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat ke-11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma asaba min musibatin illa biiznillah, yang artinya tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi segala sesuatu musibah apapun itu yang terjadi atas izin Allah. Jangan malah dibalik, Allah yang dibilang minta izin. Ini akidah yang ngawur sekali. Ada banyak sekali dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menyebutkan betapa tingginya kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang menandinginya. Dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas juga disebutkan yang ayat keduanya, Allahus Samad, Allah itu adalah Tuhan tempat bergantungnya semua makhluk. Jadi ngawur banget kalau ada yang bilang bahwa Allah itu mesti harus izin dulu ke wali kutub, minta ACC dulu ke wali kutub sebelum menurunkan bala katanya. Teman-teman, memang banyak sekali akidah-akidah menyimpang tentang wali yang muncul di negara kita. Ada yang katanya wali kutub, saking walinya, saking super walinya, tinggi derajatnya, sampai Allah minta izin kalau mau nurunin bala. Ada juga yang kemarin saya bahas, katanya wali majdub, itu orang yang stres, orang yang mohon maaf akalnya sudah tidak berfungsi lagi, tapi dianggap itu wali. Ini juga ada video yang sudah cukup lama video ini, dan pernah juga saya reaksi beberapa waktu yang lalu. Katanya ini adalah sosok waliullah, doanya mustajab gitu. Jadi diminta oleh masyarakat untuk mendoakan masjid ini agar cepat rampung katanya. Coba kita simak nih videonya. Jibril, turunkan. Arwah Mahmud keluar. Jibril, turunkan uang. Amin ya Allah. Untuk bangun masjid. Untuk bangun masjid. Untuk bangun masjid, jadikan. Allahu Akbar. Hu Allah. Amin ya Allah. Hu Allah. Duit. Amin ya Allah. Duit. Turun. Amin. Jadikan masjid. Allahu Akbar. Ajarkan. Uang datang. Allahu Akbar. Hu Allah. Hu Allah.
Jibril, 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 Jibril. Allahu Akbar. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uang turun, uang turun, uang turun. Uang banyak, uang banyak. Bangun masjid, bangun masjid. Bayar utang masjid, bayar utang masjid, bayar utang masjid. Buat masyarakat, udang. Buat cat. Buat besi, buat beton. Buat cat, Buat buat tukang, beton. buat masyarakat. Jadi. Berwujud. Allah. Duit buat cat, buat beton katanya. Wali-wali Allah itu memang benar ada teman-teman, tapi bukan orang yang hilang akalnya, bukan orang yang merasa lebih tinggi daripada Allah sehingga Allah harus minta ACC dulu sama dia. Bukan seperti itu wali-wali Allah. Justru wali-wali Allah itu adalah orang yang paling tinggi kecintaannya kepada Allah, paling taat kepada Allah, paling beriman kepada Allah. Ini penjelasannya dari Ustadz Firanda, coba kita simak ya. Ya, wali-wali Allah ada selalu. Bagaimana ciri-ciri mereka? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah mereka tidak bersedih dan mereka tidak khawatir. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu beriman dan bertakwa. Itulah barometer wali seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikenal hadis wali, hadisul wali dalam Sahih Al-Bukhari, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di awal hadis, ya, man adzali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa mengganggu waliku, aku telah mengumumkan perang kepadanya. Kemudian Allah sebutkan untuk menjadi wali, kata Allah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah. Itu ciri-ciri wali Allah. Suka dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rajin sholat, rajin sedekah, rajin sholat malam, ikhlas menyembunyikan amalan, berbakti sama orang tua, perhatian sama tetangga. Itu namanya wali Allah. Bukan wali Allah yang bisa terbang, bisa loncat, ya. Kalau yang bisa terbang wali Allah, Superman paling wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan. Semua orang boleh jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Allah mempersyaratkan. Bertakwa, beriman. Dalam hadis qudsi mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan hatta uhibbah. Senantiasa dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Maksudnya apa? Kata para ulama, Allah bimbing dia tidak sembarang melihat, dia tidak sembarang mendengar. Maka saya bilang wali Allah zaman sekarang, pemuda yang bisa menjaga pandangannya itu wali Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Itu wali Allah yang sebenarnya. Intinya adalah wali Allah itu enggak sombong, merasa lebih tinggi daripada Allah sehingga menyuruh Allah ACC dulu, minta ACC dulu. Dan juga wali Allah yang pasti bukan orang yang hilang akalnya, teman-teman. Tolonglah jangan malu-maluin umat Islam ya. Kita diketawain sama orang-orang kafir. Masa umat Islam itu ODGJ dijadiin guru lah, kan malu kita kalau dikatain begitu sama orang-orang kafir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.